Sekarang saudara, saya punya kalimat bagus yang berkata begini. Tuhan tidak sedang mempersiapkan berkat Anda. Berkat saudara sudah siap. Sejak di kayu salib berkat saudara sudah siap. Kesembuhan, pemulihan, kemakmuran. Semua sudah Tuhan sediakan buat kita semua oleh karena anugerahnya. Bukan oleh karena usaha dan upaya. Nah, yang sedang Tuhan persiapkan adalah diri kita. Untuk menerima berkat Tuhan tersebut. Buat apa saya ngasih kau Ferrari? Padahal nanti Ferrari itu bisa membunuh engkau, ya jangan toh. Saya justru mempersiapkan kamu dulu. Supaya engkau bisa nyetir dengan cara dewasa. Supaya, lah saya ngasih berkat malah bikin engkau mati, yang lebih baik enggak ku kasih. Nanti kalau engkau sudah dewasa baru ku kasih. Kan gitu saudara. Kadang-kadang Tuhan berkata, sebentar, biarkan saja seperti itu dulu. Tapi saya pingin kasih berkat lebih besar. Tapi nanti kalau dikasih berkat besar malah kawin lagi sama yang lain. Jangan. Jadi maksudnya Tuhan sedang mempersiapkan kita. Sudah tahu namanya Israel? Berapa lama jarak dari Mesir ke tanah perjanjian? Naik kaki, jalan kaki itu 2 minggu. Sudah sampai. 2 minggu sudah tiba di tanah perjanjian. Tapi kenapa yang namanya bangsa Israel putar selama 40 tahun? Dan saya yakin selama 40 tahun itu mereka berdoa pada Tuhan. Tuhan, mana tanah yang kau janjikan itu? Ini sudah nambah tahun lagi, kenapa kami belum lihat itu tanahnya? Kami lelah Tuhan. Kenapa doa kami gak dijawab-jawab? Itu Tuhan pasti mendengar doa mereka. Tapi yang di sini yaitu ada lihat. Tanah perjanjian sudah ready, sudah di sana. Berkatnya mereka sudah siap. Tapi yang sedang Tuhan siapkan bukan berkatnya. Karena itu sudah ready, yang Tuhan sedang siapkan adalah siapa? Mereka. Karena pada saat nanti mereka masuk tanah perjanjian, mereka harus siap. Dengan mental dari Kristus, pandangan dari Kristus, dengan attitude dari Kristus untuk menaklukkan raksasa-raksasa. Nah, itulah yang terjadi, dipersiapkan untuk menjadi sang penakluk. Sudah cukup 2 orang saja tidak masalah, Yosua dan Kaleb. At least ada 2 orang yang punya mental seperti apa yang aku punya, kata Tuhan Yesus. Wah, sudah ada 2 ya, sudah ayo masuk. Sudah beres. Yang terjadi di situ saudara, bahwa hari ini percayalah 2019 Tuhan sudah siapkan berkat yang terbaik buat saudara. Ya, engkau akan dipercaya sebuah proyek yang besar. Dan lihatlah itu hanya tangan Tuhan sendiri yang memberikan pada saudara. Dan bersiap-siaplah, saudara akan bisa melahirkan seorang anak. Ada yang berkata, ini sudah tahun tambah tapi belum punya anak juga. Jangan khawatir, Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Hari ini Tuhan sedang mempersiapkan kita semua untuk terima berkat yang jauh lebih besar. Dicintai Tuhan dengan luar biasa. Amin, tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Let's see yang kedua, silakan di sini. Saya di sini punya burung. Nah, sekarang burung ini yang terjadi yaitu adalah, sudah tahu driver saya ada punya kesukaan. Inilah seekor burung lovebird. Nah, suatu saat saya ada di rumah dan driver saya bilang sama saya, dia panggil saya Pak Bos. Pak Bos, ini loh, ayo kita main burung lovebird. Seperti ini. Loh, apa asiknya burung kecil begitu? Dia berkata pada saya, bagus itu. Nah, kan berapa harganya? Ya kurang lebih 200.000, 300.000. Lah kan biasa gituan saja. Akhirnya dia berkata, bukan harganya, bukan kecilnya, bukan warnanya, tapi ikutkan lomba. Ini ya, bisa cari duit ini burung. Kok bisa burung cari duit? Ada lomba kan? Lomba itu kalau misal uang pendaftaran 30.000, hadiahnya 750.000. Kalau 20.000 ya hadiahnya 500.000. Kalau misal pendaftarannya 10.000 ya hadiahnya mungkin kurang lebih 400 atau 300-an. Dan lumayan, setiap hari Minggu ada lomba itu. Oh gitu ya? Saya mulai langsung tertarik. Wah, boleh juga deh. Ya sudah, saya tak beli burung lovebird. Ya sudah, cari di mana deh. Cepat-cepat mampir cari burung. Kemudian nanti lombakan. Saya punya pikiran begini. Saya yang bayarin uang pendaftaran, kamu yang lombakan. Hari Minggu kan saya mesti pelayanan. Driver saya yang lombakan. Kalau menang, bagi 2 hadiahnya. 750 bagi 2 kan lumayan kan. Akhirnya terjadi, dia berkata gini, gak bisa Pak Bos. Gak bisa. Burung yang buat lomba khusus. Khusus gimana? Kan sama aja, burung sama aja bentuknya. Beda. Cari yang induannya sudah bunyi. Apalagi yang menang juara. Oh, ya kita mesti tahu terah keturunannya itu seperti apa. Oh gitu ya.
Waduh ya, jadi kita mesti teliti cari yang mana dan mana, betul. Kemudian sudah gini aja deh, saya kasih duit, kau yang beli, cari dah. Oke, kalau sudah dapat minggu besok, ini kan hari Sabtu nih, besok lomba langsung. Dia berkata lagi pada saya, gak bisa. Loh kok gak bisa? Lagi semua pada gak bisa, ini maksudnya bagaimana? Kalau mau dilombakan, ini burung, lihat ya, kalimatnya dia, itu burung harus dipersiapkan. Oh, dipersiapkan. Maksudnya dipersiapkan bagaimana? Oh gini, jadi kita mesti tahu dulu terah keturunannya dia. Setelah kita tahu dia seperti apa, lalu yang terjadi kita mesti yang pertama adalah kalau malam di kerodong. Minjem, nah ini kerodong. Harus ditutupi. Ya, tidak boleh kita biarkan begitu saja. Nanti kalau misalnya ya malam itu digigit nyamuk, kasihan dia. Jarinya bentol-bentol semua, nggak ada minyak putih buat ngosokin dia kan. Akhirnya kerodong harus ditutup. Belang ini setiap malam. Pagi jemur, kasih matahari biar dia mandi sendiri ya kan. Kemudian ya sudah kan gampang. Oh belum, ada satu lagi, dikasih duri-duri, jebakan, ranjau. Nah apalagi itu yang jadi itu taruh di bawah, dibuka begini jadi kayak lancip-lancip begitu. Kemudian atas satu lagi tapi mika. Tujuannya apa? Supaya ngelatih burung ini tidak jadi kayak Spiderman, ngerayap ke atas. Kalau nanti ada burung yang lain bunyi, dia menjadi takut, dia ngerayap kemana-mana begitu. Lah kita mau dia cuma berdiri di pangkringan dan langsung bunyi. Potensinya dia adalah bisa bunyi dengan amat sangat bagus. Dan kalau dia bisa menang, wah kemuliaan, senang burung kita bisa menang lomba. Haleluya kan gitu. Tapi harus dipersiapkan. Dikerodong, dikasih jebakan duri. Dia kalau bisa salah paham sama saya, bisa. Aduh. Dia bisa berkata gini, kenapa hidup saya dipersulit sih? Pertama, saya disangkar. Saya ini harusnya terbang bebas. Kan gitu. Tapi dia berkata, kenapa saya dipenjara di situ? Satu, kedua, apa pula ini? Saya dikerodong-kerodong pula ini. Oke, apakah ini berarti mau membunuh saya? Dengan memasukkan ruang isolate buat saya? Wah ini gak benar ini. Nah, dia bisa salah paham lagi sama saya. Kenapa saya malah tambah disiksa kasih ranjau duri-duri pula? Oh tidak. Setelah lihat ini saya sebagai pemilik ya. Punya kerinduan buat dia. Tidak ada hal buruk dari saya buat dia. Saya pengen ini burung bisa potensinya maksimal. Saya pengen ini dia dapat dikagumi oleh banyak orang. Dan pada saat orang kagum yang berkata, siapa dulu dong yang punya siapa? Gitu. Tuhan tuh begitu. Siapa dulu dong anaknya siapa itu. Kan gitu saudara. Ini kerinduan saya gak mau supaya dia begitu-gitu saja. Pingin supaya menjadi seperti apa yang sudah direncanakan. Kalau dia bisa berbunyi, kalau dia bisa berbuah. Dua-duanya perlu dipersiapkan. Tidak ada hal buruk sama kayak dari saya untuk kepada dia. Let's see, sekarang lihat satu lagi ya. Bahwa, saudara tahu ini kan butuh makanan. Ini butuh pupuk, butuh air. Apapun yang mereka butuhkan, mereka tidak usah nanggung. Semua yang mereka butuhkan adalah saya yang menyediakan. Nah itu luar biasa. Selalu lihat bahwa saudara ini adalah sangat dahsyat dari Yesus Kristus. Potensi Anda luar biasa. Dan ketahuilah apapun yang Anda butuhkan, saudara gak perlu khawatir. Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat saudara. Mau beli pupuk. Ini kira-kira butuh 2 truk lah pupuknya. Butuh pupuk. Yang bayar duit untuk beli pupuk siapa? Saya. Karena dia kepunyaan saya tanggung jawab. Oh ini butuh air, wah saya butuh air PDAM, siram. Yang beli air siapa? Dia gak perlu pusing untuk cari air buat dia, saya. Sama dengan Tuhan Yesus, saudara itu dicintai Yesus dengan luar biasa. Tuhan amat sangat mencintai saudara. Dia mau saudara semuanya bersinar untuk kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan dengan luar biasa. Anda butuh duit, Tuhan sediakan. Anda butuh training, Tuhan kasih. Anda butuh supply, Tuhan kirim malaikatnya untuk menyediakan yang terbaik buat saudara semua. Amin. Tepuk tangan lebih meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah yang terjadi. Tidak ada hal buruk dari Tuhan buat kita. Semua baik dan yang terbaik disediakan. Siapa mau burung lovebird? Angkat, jangan maju ke depan, saya kasih satu burung lovebird. Oke, itu burungnya di sebelah sana. Yang itu, ini saya pinjem soalnya. Yang itu tadi baru beli. Ya. Tepuk tangannya lebih meriah bagi Yesus Kristus. Datang gereja pulang bawa burung. Poin pertama yang terjadi yaitu adalah begini. Lihat, yang pertama. Bahwa Tuhan punya kerinduan buat kita semua. Dia mau kita semua untuk naik
ke dalam potensi yang maksimal buat kita. Amin. Yang kedua adalah tidak ada hal jahat dari Tuhan buat kita. Yang mau jahat itu siapa? Iblis. Iblis bukan mau menjatuhkan saudara. Kemarin saya bahas bahwa rancangan iblis bukan mau menjatuhkan saudara. Rancangan iblis adalah untuk menahan engkau di bawah. Karena ayah saya berkata, jangan lemparkan handuk Anda keluar gelanggang pertandingan. Selama engkau jatuh, semua orang bisa jatuh. Tapi selama engkau bangkit berdiri lagi. Sebab firman-Nya berkata, engkau jatuh tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang dan menatang saudara. Iblis mau supaya saudara menahan. Sudah, stay down. Stay down. Lihat di bawah saja. Jangan berdiri. Jangan berdiri. Dihitung. 1, 2, 3, KO. Rancangan iblis bukan mau menjatuhkan. Tapi rancangan iblis untuk membuat saudara tetap ada di bawah. Saudara bukan di bawah. Saudara jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang ketiga, lanjut. Bahwa bukan diproses. No. It is not proses. Kalau proses ada yang rusak, dibuang. Kalau dalam Yesus kita semua bukan diproses. Semua kita dipersiapkan Tuhan untuk satu tujuan yang luar biasa. Yang terakhir yaitu adalah bahwa izinkan Anda untuk disiapkan oleh Tuhan Yesus. Karena kehendak bebas toh. Ya Tuhan, saya mau. Saya tahu 2019 ada satu proyek yang besar. Ada satu pelayanan yang luar biasa. Persiapkan saya Tuhan. Saya siap untuk menerima anugerah tersebut. Sudah. Selesai. Serahkan lihat bagaimana Tuhan mengangkat engkau. Serahkan melihat bagaimana Tuhan membuat saudara. Dan jangan pernah salah paham pada Tuhan Yesus Kristus. Karena lihat potensinya pohon untuk berbuah. Potensinya burung untuk berkicau. Dan semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Yesus saja. Amin. Siapa diberkati pada hari ini? Yang siap diberkati Tuhan dahsyat. Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri dalam kasih karunia Tuhan kita. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Menyembah-Mu Yesus, memuliakan-Mu Tuhan, percaya pada-Mu, Engkau penolong, Engkau perkasa, percaya mujizat-Mu ada terjadi bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.